Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan hingga akhir Ramadan nantinya. Salawat dan salam tercurah untuk suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asy-Syifa rahimakumullah, pada kutum kali ini mengangkat tema target Ramadan menjadi pribadi yang sebaik-baiknya. Semoga kutum kali ini bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan umumnya bagi sahabat Asy-Syifa. Sahabat Asy-Syifa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang berfirman. Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Allah memberikan jalan-jalan kebaikan bagi kita. Sebagaimana rangkaian dalam surat Al-Qur'an dalam terkait dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Namun demikian, keinginan Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak sejalan dengan hambanya, makhluknya. Hamba-hamba Allah tidak sedikit yang lupa kepada Allah, yang tidak mendekat kepada Allah. Sering kita dengar kalimat-kalimat, wah, saya belum dapat hidayah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Saya belum dapat rahmat nih dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya belum mau sholat, saya belum mau berpuasa. Bukan karena Allah tidak memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya tersebutlah tidak mau mendekat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menyebabkan orang tersebut lupa pada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia lah yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lupa pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik, dialog antara seorang tukang cukur dengan pelanggannya. Seperti biasa, di sela-sela tukang cukur mencukur pelanggannya, rambut pelanggannya, diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan. Bapak tukang cukur ini menyampaikan kepada pemuda yang menjadi pelanggannya, "Mas, saya ini tidak percaya kalau Allah itu benar-benar ada." Pemuda tadi kaget. "Loh, kenapa Pak? Kok Bapak nggak percaya bahwa Allah itu tidak benar-benar ada?" Bapak tukang cukur ini menjawab, lihat saja tuh di kehidupan sehari-hari. Manusia pada sengsara, manusia orang-orang pada
berbuat keburukan, ada pembunuhan, ada perampokan, ada pencurian. Kalau Allah itu benar-benar ada, tentu perbuatan-perbuatan tadi tidak terjadi. Pemuda tadi terdiam, ya, ingin menjawab, ya, apa nih, ya. Kemudian pemuda tadi melihat keluar dari kios tukang cukur tadi. Ada seseorang yang sedang duduk, ya, dengan tampangnya kumal, rambutnya gondrong, tidak terurus, ya, berantakan. Melihat orang yang di luar tadi, ya, pemuda tadi menyampaikan kepada bapak tukang cukur, "Pak, kalau bapak tadi tidak percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, maka saya tidak percaya kalau tukang cukur itu ada." Bapak itu kaget. "Loh, kenapa Mas? Ini saya tukang cukur. Ini saya sedang mencukur rambut Anda." "Iya, tapi saya tidak percaya kalau tukang cukur itu benar-benar ada." Coba Bapak lihat di luar kios Bapak itu ada seseorang dengan tampang yang kumal, lusuh, rambutnya panjang, ya, terurai, tidak rapi. Itu menandakan bahwa tukang cukur itu tidak ada. Kalau tukang cukur itu ada, maka rambut orang tersebut akan rapi, bersih, dan sebagainya. Bapak tukang cukur itu mengatakan, "Loh, salah orang tersebut, ya. Dia tidak mau datang kepada aku, ya, kepada saya. Kalau seandainya dia datang kepada saya, maka saya akan merapikan rambutnya, saya akan cukur rambutnya sehingga akan tampak menarik." Lantas pemuda tadi menyampaikan, "Begitu juga Pak, ya, bahwa di dunia ini bukan Allah itu tidak ada, tapi orang-orang yang berbuat keburukan tadi itu tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat tidak baik tadi, ya, itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Allah tidak ada, tapi karena orang-orang tersebut tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dari sepenggal kisah ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, kita sebagai hamba Allah, ya, harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadits qudsi, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku, Allah, sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Jika hambaku mengingatku dalam kesendirian, maka Allah akan mengingat hamba tersebut dalam kesendirianku. Jika hambaku mengingat Allah dalam keramaian, maka Allah akan mengingat hamba tadi dalam keramaian yang lebih baik dari keramaiannya. Dan jika hambaku mendekatiku sejengkal, maka Allah akan mendekati hamba tersebut, ya, sehasta. Jika hamba tadi mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepada hamba tadi sedepa. Dan jika hamba tersebut mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada hamba tersebut dengan berlari." Ini bagaimana menggambarkan bahwa Allah akan membalas kebaikan, Allah akan mendekat kepada hamba-hambanya yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, target Ramadan kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mendekat kepada Allah sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sebaik-baiknya? Nabi Muhammad SAW memberikan setidaknya ada 10 upaya, ya. Namun di kultum kali ini kami akan menyampaikan 3 upaya yang Nabi Muhammad SAW memberikan contohnya. Yang pertama adalah agar kita menjadi pribadi yang sebaik-baiknya adalah belajar dan mempelajari Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'alamal Quran mu'allamah." Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya, ya, dan mengajarkannya. Artinya di sini kita harus berinteraksi, harus dekat dengan Al-Quran. Ya, kita belajar, kita mempelajarinya, kita kalau bisa kita mengajarkannya. Ya. Ramadan ini mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran.
jika di luar Ramadan kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, mari kita tingkatkan agar kita membaca Al-Quran menjadi lancar. Bila di luar Ramadan kita sudah lancar membaca Al-Quran, maka kita tingkatkan lagi, ya, bagaimana kita per hari 1 juz. Ya. Kalau di Ramadan kita tidak khatam Al-Quran, bagaimana di Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran? Itu target yang akan memotivasi kita untuk selalu belajar, berinteraksi dan dekat dengan Al-Quran. Sekeras-keras hati manusia, ketika dia dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah hatinya akan luluh, akan menjadi lemah lembut. Jangankan hati manusia yang keras, gunung yang keras pun itu akan terpecah belah ketika didatangkan Al-Quran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan tunduk dan terpecah belah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk hidup, sebagai obat dan juga sebagai syafaat, maka agar berdampak pada kita, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dan juga dengan mengamalkannya. Semoga di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, kita semakin berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu memiliki manfaat bagi diri kita. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Upaya ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang sebaik-baiknya adalah kita bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Orang yang sebaik-baiknya adalah ketika keberadaannya mendatangkan manfaat bagi orang lain, bukan mendatangkan keburukan atau orang lain menjadi menyesal ketika orang tersebut ada di dekatnya. Bermanfaat ini bisa dengan akalnya, ilmunya yang bermanfaat, dengan hartanya dia bersedekah dan berinfak, dengan sikap dan perilakunya yang memberikan manfaat, ataupun dengan lisannya yang memberikan manfaat. Segala manfaat itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain maupun bagi diri sendiri, dan setiap kebaikan itu akan mendatangkan dan akan Allah berikan balasan kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 60, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Dan tiada lain balasan kebaikan kecuali kebaikan itu juga. Apalagi di bulan Ramadan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, melipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk dalam kategori bermanfaat bagi orang lain adalah orang lain selamat dari lisan dan perbuatan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah ketika orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Selamat dari lisannya ini maksudnya adalah terbebas dari fitnah, terbebas dari gunjingan, ghibah, adu domba, dusta dan sebagainya. Jadi orang lain tidak merasa dirugikan karena lisan kita. Begitu pula perbuatan. Oleh karena itu,
kita jadikan ya bulan Ramadan ini sebagai bulan yang diri kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Sahabat Asy-Syifa rahimakumullah, upaya yang ketiga, yang terakhir yang bisa kami sampaikan di kultum kali ini adalah untuk menjadi pribadi yang sebaik-baiknya, maka kita harus memanfaatkan umur kita dengan amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Di hadis yang lain Rasulullah juga ketika ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya Rasulullah, siapakah yang sebaik-baiknya manusia? Ya, Rasulullah menjawab, yaitu orang yang dipanjangkan umurnya dan dia beramal soleh. Ya. Jadi umur yang panjang, umur yang bertambah itu tidak cukup ya, kecuali kita melakukan atau mengisinya dengan amal soleh. Misalkan umur kita saat ini adalah 50 tahun, maka Allah berikan kesempatan di tahun berikutnya menjadi 51 tahun. Artinya Allah inginkan kita untuk berbuat baik, Allah inginkan kita untuk beramal soleh. Kalau kita masih belum berbuat baik juga, maka ketika Allah tambahkan menjadi 52 tahun, maka itu Allah berikan kesempatan lagi untuk kita beramal soleh. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, cukupmu sebelum fakirmu, hidupmu sebelum matimu, dan yang kelima adalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada, manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita untuk selalu kita beramal soleh. Sahabat Asy-Syifa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.